Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Mr. ABH. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah sistem yang berfungsi untuk proses pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme dari sel, jaringan, dan tubuh sehingga tidak menjadi racun di dalam tubuh. Apa sajakah yang termasuk alat atau organ ekspresi manusia? Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada paru. Baik, yang pertama adalah ginjal, tersusun dari bagian-bagian berikut ini. Ada korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Ginjal juga ditopang oleh organ sebagai berikut, ada kantong kemih, ada ureter, dan ada uretra. Letak ginjal itu sendiri berada di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal sebelah kanan lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Hal ini disebabkan karena di sebelah kanan terdapat organ hati yang berada di atas ginjal. Bagian-bagian ginjal, kita coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah penampang melintang ginjal. Ginjal tersusun dari kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, rongga ginjal atau pelvis, serta didukung oleh arteri ginjal dan ureter. Ginjal dan nefron, kita cermati gambar berikut ini. Ini adalah penampang ginjal serta penampang nefron. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal berada pada lapisan paling luar suatu ginjal. Di dalamnya terdapat medula atau sumsum ginjal, yang mana medula tersusun dari banyak nefron. Nefron sendiri tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut. Ada glomerulus, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, angsa Heller, tubulus contortus distal, saluran pengumpul atau tubulus collectivus, kemudian ada pelvis di dalam ginjal, serta ditopang oleh ureter, arteri renalis, serta vena renalis. Proses apa sajakah yang terjadi pada nefron? Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan zat sisa-sisa metabolisme yang dapat menjadi racun di dalam tubuh. Terjadi pada glomerulus dan menghasilkan urin primer yang kemudian masuk ke simpai Bowman atau kapsula Bowman. Proses yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Proses yang ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan zat-zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh seperti ureum, zat warna empedu, sisa vitamin, dan lain sebagainya. Terjadi di tubulus contortus distal dan hasilnya adalah urin yang akan dibuang ke luar tubuh melalui tubulus collectivus, rongga ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra yang sering kita
disebut dengan urin sejati. Urutan jalannya urin keluar dari tubuh. Pertama, dari ginjal, hasil proses penyaringan, kemudian penyerapan kembali, serta penambahan zat sisa dari ginjal akan disalurkan menuju ureter untuk ditampung di kantong kemih sebelum dikeluarkan. Kemudian melalui uretra untuk dikeluarkan keluar tubuh. Gangguan dan kelainan pada ginjal. Oke, berikutnya yaitu kulit. Berikut adalah struktur kulit. Kenapa kulit dimasukkan dalam organ ekskresi? Karena kulit memiliki kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat dari dalam tubuh kita. Terdiri dari lapisan apa sajakah kulit? Yang pertama ada lapisan kulit ari atau epidermis. Yang kedua adalah lapisan kulit jangat atau dermis. Yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit atau sering disebut dengan hipodermis. Kita lihat tiap-tiap lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk, ini berada di kulit ari, yaitu lapisan yang terdiri dari sel-sel mati, tidak mengandung pembuluh darah. Lapisan ini sering mengelupas. Kedua adalah lapisan Malpighi, pada lapisan sel yang hidup, mengandung pigmen warna kulit yang memberikan warna pada kulit. Sebenarnya ada bagian apa saja yang terdapat pada kulit jangat? Nah, di sini terdapat pembuluh kapiler darah, kelenjar keringat, kantong rambut, dan ujung-ujung syaraf peraba. Bagian kulit yang berfungsi untuk ekskresi adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah kelenjar yang terdapat di lapisan dermis yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan garam atau natrium klorida. Kurang lebih ada 3 juta kelenjar keringat di dalam dermis. Kelenjar keringat membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urea dari tubuh. Apa fungsi kulit selain sebagai alat pengeluaran? Ada perlindungan tubuh dari kerusakan, tempat menyimpan cadangan lemak, kemudian tempat pembuatan vitamin D, sebagai indera peraba, sebagai pengatur tubuh. Bagaimana kulit mengatur suhu tubuh? Kita perhatikan skema berikut. Ketika suhu dingin, maka pembuluh darah akan mengerut sehingga pori-pori akan tertutup. Hal ini mengakibatkan keringat tidak keluar. Sebaliknya, ketika suhu panas, maka pembuluh darah akan melebar, pori-porinya akan terbuka, kemudian keringat keluar dari pori-pori kulit. Gangguan pada kulit. Berikutnya, hati. Letak hati berada di atas ginjal sebelah kanan, di samping. Kemudian fungsi dari hati yaitu adalah menghasilkan empedu, mengubah amonia menjadi ureum, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun, merombak sel darah merah yang sudah tua, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin, dan dikatakan sebagai organ ekskresi karena merubah zat metabolisme
berupa amonia menjadi urea dan dikeluarkan melalui aliran darah menuju ke ginjal. Gangguan fungsi hati. Berikut gambar hati. Yang atas merupakan hati yang normal, yang bawah merupakan hati yang terkena. Ini gambar hati yang kena hepatitis, kemudian kata penderita hepatitis. Berikutnya, yang terakhir adalah paru-paru atau pulmu. Berjumlah sepasang, letaknya berada di rongga dada yang berfungsi sebagai organ pernafasan. Dan kenapa disebut sebagai organ ekskresi? Karena paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimanakah bagian paru-paru? Berikut ada trakea, ada bronkus, ada bronkeolus, serta alveolus. Gangguan fungsi paru-paru. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.